Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachine chapter 268. Di sini pertarungan masih aja terus berlanjut ya, tapi di pihak lawan pun sudah babak belur, khususnya untuk Blade God ya, si Blade God itu udah kalah, pasukannya udah dibunuh sama MC ya beberapa, dan ternyata pasukan yang dia lawan ini adalah mayat hidup ya guys, yang udah mati ya, entah itu mayat hidup ayo udah mati atau mungkin ini semua dihipnotis, kayak dihipnotis gitu sih ya sama mereka, yang ngebuat mereka itu tunduk pada si Blade. Nah, di sini juga jadi ketahuan nih, ternyata orang yang menurut gua sih orang yang dicari sama Nanomachine ini MC-nya ya, sama MC ini kemungkinan sih juga sama ya. Keadaannya kayak si musuhnya MC ini yang udah di hipnotis itu, yang udah kayak mayat hidup yang tunduk sama si Blade ya. Kayaknya sih emang bener sih ya, waktu yang leluhur pemimpin sih bisa jadi sih ya, ada dua kemungkinan: masih hidup tapi berpura-pura kayak tunduk sama Rancid Blade, itu yang pertama ya, ya masih hidup. Yang kedua ya emang udah mati ya, udah mati tapi gara-gara dihipnotis juga sama dikendaliin dalam keadaan mati ya, sehingga dia menjadi sebuah alat cadangan terakhir dari si pasukan Sick Blade ini ya, yang mendalin pasukan mayat ini. Itu sih antara dua itu, atau kemungkinan ketiga juga ada, yaitu si leluhur dari sekte demonik ini yang dikendalikan ini sebenarnya hidup, cuman dia masih memiliki kesadaran lah, tetap dihipnotis tapi masih memiliki kesadaran beberapa ketika dia jauh dari orang yang mengendalikannya. Nah, ada kemungkinan kayak gitu ketiga ya, karena gue juga masih agak ragu, ngeganjel, soalnya dia pernah nolongin si cewek yang pemimpin ya, dari pemimpin kerajaan utara itu, untuk memanggil sekte demonik membantu dia ya. Ya dari situ aja kayak nggak mungkin gitu kalau si Blade ngebuat jebakan buat si pemimpin sekte demonik untuk datang ya. Soalnya dari tadi gue lihat juga nggak ada kayak si siapa tuh yang ngendaliin mayat-mayat ini tuh, juga nggak ngerti kenapa si MC atau sekte demonik bisa hadir juga ya. Berarti apakah dia nggak tahu rencananya atau memang nggak ada rencana seperti itu guys. Ini pasti bakalan seru ya. Ternyata selama ini boneka-boneka yang dikendaliin juga bukan orang-orang biasa ya, tapi itu orang dari para master-master yang terkenal ya. Kemungkinan bisa juga leluhur para sekte ya, tapi sayangnya di sini mereka tuh udah dicuci otak ya, dan ya 100% udah mati lah ya, nggak bisa dibangkitin lagi ya. Makanya mereka bergerak kayak mayat hidup gitu aja guys, tanpa berpikir, tanpa bisa mengandalkan. Kalau ditanya, wih hebat juga ya pas Sick Blade agak lebih maju, ya iyalah dia kan dari masa depan guys. Ketua Sick Blade ini kan lagi dari masa depan, yang berarti tentang kekuatan mengendalikan pikiran, hipnotis itu ya, mereka udah tahu lah ya. Ya kemungkinan mereka juga nggak ngasih di dalam tubuh sesuatu kayak pengendali atau apa, itu udah kemungkinan masuk akal ya, karena mereka dari masa depan bukan dari masa ini. Jadi untuk lebih maju peradabannya, teknologinya itu wajar aja. Makanya di cerita ini si MC itu dikasih nano ya kan, sama cucu-cucunya, karena emang lawannya ini bukan sembarangan ya kan, bukan orang yang dari masa ini, tapi orang yang udah mondar mandir dari masa depan dan masa lalu, yang udah banyak ngambil beberapa teknik, udah belajar beberapa kekuatan. Entah dia juga mengambil beberapa sumber daya ya dari masa lalu ke masa depan, dia mengubah timeline dari si Nanomachine ini ya. Ya meskipun si MC ini kata emang dia tuh bisa jadi Demon God itu ya, tanpa bantuan Nano juga bisa, cuman agak lambat aja. Nanomachine ini mempercepat lah ya keadaan biar si MC ini nggak dibunuh lah sama si
ketua Sigblade ini guys. Nah, ini bakalan seru. Ternyata beberapa sekte yang lain ya, dari pasukan sekte demonik juga udah mulai menang ya, dari utara juga udah mulai bawa belur. Apalagi pemimpin yang sekarang masih ngel aja ngelawan siapa tuh, Guardian. Nah, padahal dia tahu Guardian dan kekuatan si tua utara itu ya, pimpin jauh berbeda tingkatannya, nggak sama gitu ya. Meskipun kalau kita lihat itu kayak sebanding, sebenarnya itu kayak belum sebanding sih, kayak ditahan aja sama Guardian ya, biar sama-sama menyenangkan. Nah, di sini tersisa satu dari Sigblade ya, itu yang orang yang ngendaliin, dan ternyata dia ini kayaknya entah itu dia yang ngendalin atau bukan ya, gue juga belum tahu, karena dia juga nggak ada kayak sebuah alat atau apa ya, atau gerakan. Nah, dia ini kayaknya kabur buat memanggil bantuan nih. Nah, bantuannya ini kayaknya sih menurut gue nih antara leluhur di si Shenwo ya, atau leluhur si ketua sekte demonik ini yang dicari-cari ya kan. Ya, ini kabur buat nyari dia deh guys, kalau nggak salah ini dia lari, atau ketua sekte demonik ini lagi bersembunyi atau mencari cord naga ya, atau dia sedang terluka, kita nggak tahu dia di mana atau dia disimpan. Nah, pokoknya si ini sedang mencari dia, kayaknya sih 100% sih gue percaya sih ya kan. Nanti ketemu sama si MC kita ini, kita itu bertempur dulu sampai dia mengenali jurus-jurus dan teknik-tekniknya, atau kemungkinan bisa juga para master, karena di Sigblade itu kan ada beberapa apa ya namanya, mungkin jabatan atau struktur kayak kekuatan dari si MC. Karena si sekte demonik pun juga punya ya, kayak Guardian, kayak pasukan A, leluhur B, ya banyak dah ya. Kalau kalian melihat sistem terkuatnya siapa ya kan, sistem apa namanya yang dibuat oleh si MC itu sendiri untuk mengukur kekuatan mereka di tingkatannya masing-masing. Nah, kali ini agak lebih panjang ya kayaknya untuk melawan, untuk bertarung ya. Apalagi MC ini udah debut kekuatan baru dia, kalian bisa lihat sendiri. Kekuatan udah kayak Swallow Star ya, udah di Dongha. Kalau kalian tak sering nonton Dongha itu mirip banget kayak gitu. Yang perbedaannya nggak terlalu itu aja, belum terlalu bagus jubahnya atau jiranya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, sampai cara menghasilkan uang dari skill ini dan bisa membuat AI ya, menghasilkan uang dari AI, kalian bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue, nanti gue masuk ke grup gratis. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.